Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NPM 33341900012. Di sini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester mata kuliah Kecakapan Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Atih Ardiansyah MIKOM. Di sini saya akan membahas mengenai proses ekstraksi biji nikel. Dalam materi ini yaitu ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana sifat-sifat dari biji nikel tersebut, dan yang kedua bagaimana proses ekstraksi dari biji nikel tersebut. Sebelum membahas mengenai sifat-sifat dari biji nikel, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekstraksi metalurgi. Jadi, ekstraksi metalurgi merupakan proses pemisahan dari suatu konsentrat yang diambil dari suatu biji melalui eksploitasi, di mana dari konsentrat tersebut yang diambil hanya logamnya saja. Dalam ekstraksi metalurgi ini ada 3 jenis teknologi yang digunakan. Yang pertama itu ada pirometalurgi, yang kedua hidrometalurgi, dan yang ketiga ada elektrometalurgi. Pada slide ini terdapat 2 gambar. Yang pertama yaitu gambar 1 merupakan biji nikel, dan yang kedua merupakan deposit distribusi nikel laterit yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang gambar 1 yaitu nikel. Nikel merupakan komponen yang ditemukan dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dari mineral lainnya. Biji nikel ini merupakan mineral atau agregat yang mengandung nikel. Nikel ini biasanya berasal dari laterit atau Ni oxide yang merupakan hasil proses pelapukan batuan, ultrafamik, dan sulfida atau Ni sulfide hasil dari magmatisme. Nikel ini memiliki sifat fisik dan juga sifat kimia. Untuk sifat kimia pada nikel itu yang pertama, pada suhu kamar, nikel bereaksi lambat dengan udara. Yang kedua, jika dibakar, reaksi berlangsung cepat membentuk oksida NiO. Dan yang ketiga, bereaksi dengan Cl2 itu akan membentuk klorida atau NiCl2. Dan yang keempat, tidak bereaksi dengan basa alkali. Untuk sifat fisik nikel sendiri yaitu yang pertama, logamnya berwarna putih keperak-perakan yang berkilat dan juga bentuknya itu keras. Yang kedua, dapat ditempa dan juga dapat ditarik. Yang ketiga, memiliki sifat magnet yaitu ferromagnetik. Dan yang keempat, memiliki titik leleh sebesar 1420 derajat Celcius dan juga titik didihnya sebesar 2900 derajat Celcius. Gambar 2 menunjukkan distribusi deposit laterit nikel yang ada di Indonesia. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa endapan nikel Indonesia telah diketahui sejak tahun 1937. Berdasarkan literatur, endapan laterit nikel ini pertama kali ada di daerah distrik Polama, yaitu lebih tepatnya terletak pada Sulawesi Tenggara. Ada pada sekitar tahun 1916 oleh pemerintahan Belanda. Pada ekstraksi metalurgi nikel ini yang dipakai yaitu yang jenis pirometalurgi. Pirometalurgi sendiri merupakan proses pemisahan logam dari bijinya dengan cara pemanasan pada temperatur yang tinggi. Nah, pada prosesnya ini biji dilakukan proses pengolahan mineral terlebih dahulu. Setelah proses pengolahan mineral tersebut selesai dilakukan, biji yang telah dipisahkan baik ukuran maupun campuran untuk mendapatkan komposisi yang diinginkan
itu diumpankan ke dalam rotary dryer bersama dengan reduction dan flux. Nah, pada proses drying ini yaitu hanya dilakukan penguapan sebagian kandungan air dalam biji dan tidak ada reaksi kimia. Pada proses pengeringan ini dibutuhkan untuk mengurangi kadar moisture dalam biji. Setelah dilakukan proses drying, yaitu selanjutnya proses kalsinasi, di mana biji nikel yang tersimpan di gudang biji kering sebelumnya pada dasarnya itu belum kering dengan sempurna, sehingga dilakukanlah proses kalsinasi. Dalam proses kalsinasi ini, yaitu tujuannya untuk menghilangkan kadar air, yaitu air bebas dan air kristal, serta mereduksi nikel oksida menjadi nikel logam. Selanjutnya, setelah proses kalsinasi dilakukan, yaitu hasil kalsinasi itu dilebur di electric furnace. Pada peleburan ini terbentuk adanya fasa lelehan matte dan juga slag. Proses peleburan dalam electric furnace ini merupakan proses utama dalam rangkaian proses ini, yang dimana reaksi reduksi itu 80% terjadi secara langsung dan 20% secara tidak langsung pada temperatur sekitar 1650 derajat Celcius. Pada proses ini terbentuk yang namanya crude FeNi. Selanjutnya proses yang terakhir yaitu refining. Pada proses ini yang paling utama itu untuk menghilangkan atau memperkecil kandungan sulfur dalam crude FeNi atau sering disebut desulfurasi, yang dimana memiliki tujuan untuk yaitu berkaitan dengan kebutuhan proses lanjutan, yaitu digunakannya FeNi sebagai umpan seperti pembuatan baja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.